karena kita semua tahu kan tempe itu kan makanan khas Indonesia dan proteinnya juga tinggi, terus bagus dan murah juga gitu. Jadi karena saat hamil aku tuh hampir setiap hari makan tempe, nggak tahu aku tuh mau banget makan tempe. Terus pada saat Isa mulai empati, aku cobain tempe sekali ke Isa, Isa tuh bisa makan banyak banget tempe itu. Jadi menurut aku tempe adalah makanan favoritnya dia. Dia bisa makan nasi pakai tempe aja kalau misalkan dia lagi bosan makan apapun. Selain tempe apa lagi nih? Yang sukaannya Bisa Kenalkan untuk ke Isa. Sederhana. Oh semuanya aku perkenalkan dari sejak umur 6 bulan aku mencoba seperti yang tadi kita omongin rasa bersama anak gitu. Jadi sejak awal empasi pun aku juga memberikan berbagai macam tekstur, memberikan berbagai macam rasa dari semua jenis protein, protein hewani, protein nabati, sayuran, lemak juga semuanya aku coba memperkenalkan ke anak aku. Jadi sekarang pun Isa sudah bisa makan apapun yang aku makan sama Indra di rumah gitu. Jadi kita bisa makan makanan rumah sama-sama. Tapi Isa tipe yang pemilih nggak sih kalau makan? Alhamdulillah enggak ya gitu, karena kita nggak pernah membiasakan pada saat dia menolak suatu makanan aku langsung mengganti dengan makanan yang dia suka gitu, karena itu akan menjadi anak picky eater gitu. Jadi kalau misalkan dia menolak makanan yang aku kasih, ya udah berarti kamu nggak makan saat jam makan tersebut. Dia akan menunggu jam makan berikutnya untuk mendapatkan menu makanan yang berbeda lagi gitu. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kalau dia lapar walaupun dia nggak suka dia makan gitu, dan dia jadi nggak pernah milih-milih makanan, alhamdulillah. Sabarinya tega nggak tega gimana sih Kiki? Apa? Sabarinya tega nggak tega kan? Iya. Apa biarin aja gitu anak. Iya, kata ibu saya itu tega banget gitu. Jadi kadang-kadang Isa tuh kalau udah bersama nenek-neneknya udah wow, udah bahagia sekali. Kadang-kadang kalau cuma mau makan yang goreng-goreng aja dikasih sama neneknya. Kadang-kadang cuma mau makan biskuit aja dikasih gitu. Jadi, tapi kalau udah balik ke rumah harus balik ke rules yang aku punya dan aku berikan gitu. Kadang suka ini nggak sih Kak, ibunya ngambek nggak sih, kan kadang kan balik-balik terus ke ibunya yang tadinya sama neneknya dibebaskan, terus ada ngambek-ngambeknya nggak sih kalau untuk bisa rewel atau gimana? Enggak sih, tapi kadang-kadang paling ya menolak makan ya. Kalau menolak makan ya udah berarti nggak makan gitu. Kalau feeding rules untuk BBI sealami kita ini gimana nih, Kak? Mungkin feeding rules-nya sama sih seperti anak-anak lain ya. Kita jeda waktu antara makan tuh 2 jam. Terus durasi makan maksimal 30 menit gitu. Untuk mau cemilan atau ke makanan berikutnya durasinya 2 jam lagi. Feeding rules-nya sama. Terus kalau misalkan mau berdiri-berdiri di high chair, mau turun dari high chair berarti makanan selesai. Sama aja sih sebenarnya. Jadi dikondisikan di high chair harus makan di situ gitu ya? Iya, selama ini untungnya dia nurut makannya di high chair. Sempet debat nggak sih sama mama atau mertua dengan aturan tadi feeding rules-nya kan? Orang tua zaman dulu kalau kasih makan digendol, nah sedikit kan yuk duduk gitu, kasih makan ya udah. Untungnya mamaku tuh update banget soal ilmu-ilmu parenting di Instagram lah, di TikTok lah. Jadi apa yang aku kasih ke Isa ternyata kalau dia lihat-lihat di Instagram, oh bener ya seperti ini gitu. Jadi nggak ada komentar-komentar lain. Gitu. Dari awal baby Isa masih sampai saat ini perkembangannya kreatifnya udah seperti apa, Kak? Boleh dijelasin dikit? Oke, sekarang ini Isa udah berumur 15 bulan. Giginya udah hampir semuanya lengkap, tinggal giginya yang belakang lagi numbuh. Terus udah lari-larian, udah susah banget dikejarnya. Terus makannya juga selalu lancar, alhamdulillah. Dan itu perkembangannya alhamdulillah baik ya gitu. Dan sekarang aku juga selalu masukin Isa ke kelas-kelas kayak sensori atau pop drop-in kelas di mana-mana gitu. Sekarang kan lebih aktif, mungkin ada perubahan dari pola parentingnya atau seperti apa mungkin? Nggak ada sih, masih sama aja gitu. Karena mungkin memorinya dia selalu tersimpan kalau oke, jam segini aku bangun, jam segini aku makan, terus jam tidur tuh jam segini gitu. Jadi sampai sekarang pun karena jamnya nggak ada yang berubah, dia tuh masih mengikuti schedule yang lama gitu. Jadi jam 6 pun kita tetap bedtime rutin, terus jam setengah 7 udah tidur, sampai sekarang seperti itu. Niki kalau boleh tahu, Isa tuh dalam sehari ikut berapa kelas sih? Aktivitasnya apa sih di kelas-kelas? Ikut satu hari cuma satu kelas aja dan gak setiap hari, seminggu paling 2 kali. Lebihnya sibuknya bersama orang tuanya, main sama orang tuanya aja. Kelasnya seperti apa sih aktivitasnya? Oh,
Kalau di kelas aktivitasnya tuh kayak baca buku sama-sama, terus kayak makan siang di meja sama anak-anak lain, terus sensory play, terus denger musik, main musik gitu-gitu. Ada sehari tuh berapa jam? Apakah ditemani juga sama Niki atau Niki berapa? Aku temenin kalau kelas kayak sekitar 1,5 jam. Niki, Bicara soal anak, mungkin kan sebentar lagi Hari Anak Nasional. Kakak sendiri memperingati Hari Anak Nasional seperti apa? Dan menantinya seperti apa? Ya mungkin dengan memberikan harapan-harapan untuk seluruh anak-anak di Indonesia, semoga anak Indonesia bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan menjadi anak yang sehat untuk generasi penerus kita. Niki kan sekarang kalau kelihatan kan cheerful banget nih ngurus anak, tapi pernah nggak sih ngalamin stres mengurus anak gitu kan, atau gimana nah? Pernah dong, pasti pernah gitu. Walaupun memang karena mungkin aku berakting dari umur 8 tahun kali ya. Jadi kalau misalnya di depan anak tuh kayak senyum, iya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan udah anak nggak ada di depan kita, sama juga kayak ibu-ibu lain kayak marah, nangis kadang-kadang kalau malam-malam sama aja sih. Tapi ada me time nggak sih kita kalau di tengah kesibukan kayak gitu tuh ngurus anak? Makanya aku melakukan bedtime rutin anak-anak tuh, makanya aku melakukan bedtime rutin Isa jam 6.30 supaya Isa udah tidur jam 6.30 terus kita bisa me time gitu. Aku bisa nonton sama suami aku gitu, atau enggak kita bisa dinner, atau enggak aku bisa nonton sendirian di living room gitu. Itu menurut aku sangat me time ya buat seorang ibu. Nonton udah sederhana Iya, lah ya. sederhana banget. Untuk waktu sendiri tanpa anak tuh juga me time. Kalau kegiatan bapaknya sama Apa? Dewi Isa apa aja Sorry? kegiatan bapaknya? Karena Indra tuh selalu berusaha dinner di rumah sama Isa. Jadi kayak jam 5 dia tuh udah pasti di rumah untuk dinner sama Isa. Karena kan jam makan bersama anak itu bener-bener sangat bermanfaat sekali ya. Terus kalau hari Minggu kita tuh pasti family time, kita bertiga bisa pergi kemana gitu. Jadi kan hal-hal yang mengganggu itu kan macam dari bisa, tapi kan dari luar juga ada gitu. Membagikan hal-hal itu supaya nggak berpengaruh ke bisa seperti apa mungkin itu? Pasti berbeda lah, nggak akan berpengaruh sama sekali gitu, karena dua hal yang berbeda aku bisa tidak menggabungkannya tuh bisa kok gitu. Seperti apa mungkin caranya, mungkin kan ada mamam juga yang udah punya masalah apa nih, nah terus akhirnya menghadapi anak karena harus senyum segala macamnya gitu. Ya menurut aku sama aja sih sama ibu-ibu yang lain, walaupun kita mempunyai masalah sendiri, cuma sama anak kan memang harus tetap profesional gitu sebagai ibu, karena kita mempunyai dua pekerjaan juga kan, menjadi istri, menjadi ibu gitu. Jadi sama-sama harus profesional menjalani pekerjaan itu. Pertanyaan lain terkait dengan empati atau mitos dan fakta terkait empati lagi? Ini pernah Sudah? masak untuk Isa yang sulit nggak pas empati gitu? Yang agak sulit itu masak? Untuk masak yang sulit enggak, kan aku nggak bisa masak, jadi kayak aku selalu menyontek resep-resep yang mudah-mudah aja. Oke? Untuk nanti di Hari Anak Nasional mungkin ada rencana apa Kak? Rencananya sih nggak ada rencana sih, paling aku jalan-jalan sama keluarga aja sih ke Singapura. Jadi tren mode mama muda sekarang gimana? Aduh, alhamdulillah banget ya gitu. Sebenarnya aku agak malu karena new moms kan untuk dijadiin role model gitu. Aku pun juga sebagai ibu baru masih belajar banget dengan sesama ibu lain gitu, dan sama dokter-dokter yang memang baik sekali memberikan edukasi gratis di sosial media gitu. Jadi menurut aku kita sesama ibu tuh saling support. Kita adalah support sistem satu sama lain. Niki tadi ada nanya inspirasi empati. Apa? Inspirasi dari mana aja? Dari ibu-ibu hebat di Instagram kan banyak sekali ya membagikan resep-resep di Baby Booster lah dan segala macam di Instagram, dan di website Royco juga diberikan secara gratis resep-resep empati buat homemade. Oke? Terakhir, maaf semua mungkin dijawab boleh nggak gitu? Iya. Ini yang soal yang kemarin yang ada masalah yang kemarin yang juga Oh itu mungkin nggak usah ya di situ Mbak. Kita Tanggapannya terkait seperti apa? Tanggapan Niki aja. Tanggapan aja. nggak usah. Tanggapan dari Niki aja seperti Mohon apa? maaf kalau itu nggak usah ya teman-teman, Thank karena itu juga you. bukan Dapat kapasitasnya. saham.